Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kenikmatan yang luar biasa sehingga kita mampu melaksanakan ibadah kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga tak lupa kita ucapkan sebagai bentuk doa kerinduan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Dan Allah juga memerintahkan atau mengingatkan kepada kita, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, agar memperhatikan hal-hal yang kita perbuat di hari-hari yang lalu untuk bekal kita di hari esok. Para ulama menafsirkan hari esok di sini adalah hari akhirat. Artinya Allah mengingatkan kita untuk senantiasa muhasabah diri, untuk senantiasa introspeksi diri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk bekal di hari akhirat nanti. Allah akan tanya kepada kita atas nikmat yang Allah berikan. Allah tanyakan kepada kita tentang umur kita. Umur yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk apa sampai kita meninggal dunia. Nanti kata Rasulullah, tidak akan bergeser sedikit pun kaki seorang hamba ketika di akhirat sebelum dia menjawab pertanyaan Allah. Salah satunya yang Allah pertanyakan adalah tentang umur kita. Umur yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan untuk apa? Hadirin yang Allah muliakan, banyak sekali di antara kita menginginkan umur yang panjang. Tapi sadarkah dari kita bahwa ketika kita memiliki umur yang panjang namun sedikit sekali amal soleh, maka itu akan menjadi kehancuran bagi kita. Maka itu akan menjadi seburuk-buruknya manusia. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang Arab Badui, "Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia?" Rasulullah menjawab, "Sebaik-baik manusia adalah yang Allah beri umur panjang dan juga banyak amal solehnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah ketika Allah beri dia umur panjang tapi sedikit sekali amal solehnya." Mari kita renungkan, kita pikirkan kembali. Ketika kita memohon kepada Allah untuk diberikan umur yang panjang, maka jadikanlah umur yang panjang itu untuk beramal soleh yang banyak. Ketika kita mendoakan saudara kita, budaya kita ketika ulang tahun kita selalu mendoakan semoga panjang umur. Tapi jangan jadikan panjang umur itu dengan sedikit amal soleh, maka kita doakan dengan semoga umurnya berkah, panjang umurnya, banyak pula amal solehnya. Ataupun ketika pendek umurnya tapi tetap banyak amal solehnya. Yang kedua yang Allah tanya nanti di akhirat adalah tentang ilmu kita. Salah satu kewajiban umat Islam adalah menuntut ilmu, mencari ilmu. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu mencari ilmu dengan berbagai cara apapun, entah itu dengan belajar atau pergi ke kajian, membaca buku, menonton video-video Islami dan sebagainya. Apapun cara kita dalam menuntut ilmu, ketika kita memiliki ilmu itu, Allah tanyakan, sudahkah kita amalkan atas ilmu yang kita miliki? Ketika kita mengetahui perintah Allah tentang sesuatu, ketika kita mengetahui larangan Allah tentang sesuatu, tapi kita tidak mengamalkannya, maka sungguh itu akan menjadi celaka bagi kita. Maka hakikatnya ilmu itu, kenikmatan ilmu itu adalah ketika semakin bertambahnya ilmu, maka semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang Allah tanya kepada kita adalah tentang harta. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dengan cara apa atau dari mana kita mendapatkannya dan dikemanakan kita membelanjakannya.
Hati-hati hadirin sekalian. Hati-hati kita dalam mencari rezeki, dalam mencari harta, dalam mengumpulkan harta. Jangan sampai ketika kita memiliki harta itu dengan cara-cara yang tidak berkah, dengan cara-cara yang tidak halal, sehingga menjadikan harta itu celaka bagi kita. Dan ketika kita sudah mempunyai harta, maka kita pun harus berhati-hati dalam membelanjakannya. Jangan sampai dari sekian banyak harta kita, tidak ada sedikit pun yang dibelanjakan ataupun digunakan dalam menolong agama Allah. Tidak ada sedikit pun harta kita yang kita sisihkan kepada anak yatim dan fakir miskin. Maka berat sekali pertanggungjawaban nanti ketika harta kita dapatkan dengan cara yang tidak benar dan kita keluarkan hanya dengan sia-sia, hanya dengan penuh kesenangan dunia saja. Yang empat yang Allah tanya adalah tentang jasad kita. Manusia Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna. Allah berikan kita kaki sampai ke kepala itu dengan bentuk yang sempurna. Atas dasar itulah Allah tanyakan kepada kita. Dari kesempurnaan ini Allah tanyakan kepada kita, dipakai untuk apa sampai nanti kita usia tua? Tangan ini untuk memegang sesuatu pun sudah bergetar. Kaki sudah tak mampu berjalan ke masjid-masjid. Kaki sudah tak mampu berjalan ke majelis ilmu. Allah gunakan untuk apa? Pernahkah kaki kita berjalan ke masjid? Pernahkah kaki kita berjalan ke majelis ilmu? Pernahkah mulut kita membaca Al-Quran? Pernahkah telinga kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran? Itu semua akan Allah tanyakan kepada kita. Itu harus kita siapkan sebagai bekal kita di akhirat. Jangan kita terlena-lena dengan kehidupan dunia, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan secara sia-sia. Mari saudaraku sekalian, kita sama-sama renungkan, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan sampai ketika nanti Allah bertanya tentang kenikmatan kita di dunia, kita malah menjadi celaka karena tidak bisa menjawab, ataupun jawaban kita justru hanya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.